Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, thumma salatan wa salaman ala rasulillahi wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Minggu ini kita akan melanjutkan mata kuliah kita At-Tarjamah At-Tatbiqiyah, terjemahan terapan yang diajarkan di jurusan bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Minggu ini kita akan membahas tentang tema menerjemahkan dhamir, ya. Masih terkait dengan penerjemahan dhamir. Pada kali ini kita akan membahas tentang penerjemahan dhamir dalam kalimat bahasa lisan, ya. Penerjemahan dhamir dalam kalimat bahasa lisan, ya. Nanti pembahasan ini terkait dengan adab dan sopan santun kita di dalam sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Melayu Nusantara yang sangat berbeda dengan orang Arab, ya. Kalau orang Arab itu biasa saja, ya. Seorang istri misalnya berkata kepada suaminya menyebut dengan namanya misalnya. Tapi di dalam orang Melayu, kebiasaan orang Indonesia tidak seperti itu. Maka di dalam kalimat yang bersifat bahasa lisan itu, ya, dhamir-dhamirnya nanti akan menyesuaikan dengan kondisi dan perilaku dan adab atau sopan santun yang ada di ranah kita sebagai orang Indonesia atau sebagai orang Nusantara atau Melayu. Ya, kaidahnya adalah dalam bahasa lisan, ya, dalam bahasa lisan, dhamir dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Indonesia dalam bentuk isim zahir yang sesuai, ya. Jadi kita terjemahkan dhamir tersebut ke dalam bentuk isim zahir yang sesuai dengan bahasa kita untuk menjaga perbedaan cara dan adab berbicara antara orang Arab dan orang Indonesia atau orang Melayu. Karena seperti yang saya sebutkan di awal, kadang-kadang lawan bicara kita kalau di Arab, ya, itu kita bisa saja menyebut namanya karena seolah-olah kita itu satu frekuensi dengan mereka, tetapi berbeda dengan orang Melayu atau orang Indonesia, ya. Ada tata krama, ada sopan santun, dan ada adab-adab berbicara dari orang yang muda kepada orang yang tua misalnya. Nanti kita akan jelaskan di dalam contoh-contoh kalimat yang ada. Contohnya seperti ini misalnya. Dalam bahasa lisan, ya. Qala budi li abihi ya abi hal yumkinu an asta'ira sayyaratak. Ya, ini adalah bahasa lisan, ya, antara Budi dan ayahnya, ya. Qala Budi li abihi ya abi hal yumkinu an asta'ira sayyaratak, ya. Yang menjadi pembahasan kita adalah dhamir kaf, ka yang ada di dalam sayyarah, ya, sayyarataka, ya. Ka itu kembali kepada siapa? Kepada ayahnya Budi, ya. Jadi ini adalah Budi sedang berbicara dengan ayahnya. Berarti tata kramanya, ya, dari orang yang muda kepada orang yang tua, terutama kepada ayahnya, ya. Kalau kita terjemahkan letter leg, ya, ke dalam bahasa Melayu atau dalam bahasa Indonesia, dari dhamir ini Budi bertanya kepada ayahnya, wahai ayah, bolehkah saya meminjam mobilmu atau mobil kamu, ya. Jadi dhamir kamu atau terjemahan dari kaf itu, ya, kalau dalam bahasa Arab itu sah-sah saja, ya. Tapi di dalam tata krama orang Melayu, kita menyebut kamu atau mu kepada orang yang lebih tua daripada kita, terutama ayah misalnya, itu kurang pantas dan kurang sopan, ya. Jadi caranya adalah kita terjemahkan dhamir ini ke dalam bentuk isim zahir yang sesuai, ya. Maksudnya adalah kita terjemahkan dalam bentuk isim zahir yang sesuai dengan lawan bicara kita. Karena Budi di sini berbicara dengan ayahnya, maka dhamir kaf yang ada di sayyarataka itu kita bisa terjemahkan dengan isim zahir ayah, ya. Karena maksud dari kaf itu di situ adalah ayahnya Budi, ya. Jadi kita terjemahkan seperti ini. Budi bertanya kepada ayahnya, bolehkah saya meminjam mobilmu, ayah? Begitu, ya. Ayah itu adalah terjemahan dari kaf, ya. Dari sayyarataka, dari dhamir kaf itu, ya. Kalau di orang Arab biasa saja pakai kaf, dhamir itu biasa saja. Tapi kalau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Melayu, kalau kamu atau mu itu agak
agak kurang sopan ya. Akhirnya kita coba carikan solusinya. Kita terjemahkan dhamir ini ke dalam isim zahir yang sesuai dengan lawan bicara ya. Jadi silakan dibandingkan kalimat 1 dan kalimat 2 itu, kalimat yang kedua itu lebih sopan ya, karena kita mencoba menghormati orang yang tua daripada kita. Itu dalam perspektif orang Melayu. Tapi di dalam orang Arab, perspektif orang Arab itu sah-sah saja, biasa saja ya, kalau memakai kamu atau mu di dalam penerjemahan ini. Jadi intinya adalah kita terjemahkan dhamir ini di dalam bahasa lisan ini ke dalam isim zahir yang sesuai dengan lawan bicara kita, yaitu Budi bertanya kepada ayahnya ya. Budi bertanya kepada ayahnya, bolehkah saya meminjam mobil ya? Bolehkah saya meminjam mobil ayah? Begitu ya. Oke. Untuk lebih jelasnya kita coba lagi lihat satu kalimat berikut ini. Qala at-tullabu li ustadzihim. Ya, syukran laka ya ustaz. Syukran laka ya ustaz. Pembahasan kita adalah dhamir laka, ka ya, kaf ya, yang merujuk kepada ustaz ya. Ini adalah pembicaraan antara mahasiswa dengan dosennya, dengan gurunya. Kalau kita terjemahkan di dalam kalimat pertama itu, para mahasiswa berkata kepada ustadz mereka, terima kasih untukmu atau kamu wahai ustadz, itu akan agak janggal ya, ada kamunya kepada guru dan kepada dosennya. Di dalam tata krama orang Indonesia atau orang Melayu secara umum ya, itu agak kurang pantas ya. Makanya kita coba carikan dhamir kaf di dalam bahasa lisan ini dengan terjemahan dhamir yang sesuai ya dengan lawan bicara kita. Di dalam kalimat ini yaitu guru atau ustadznya. Jadi kita terjemahkan, para mahasiswa berkata kepada ustadz mereka, terima kasih ustadz ya. Syukran laka ya ustadz. Kita langsung aja, terima kasih ustadz. Langsung saja, tidak perlu lagi kita terjemahkan kaf yang berarti kamu di dalam bahasa Indonesia di dalam kalimat ini ya, di dalam kalimat ini. Ini tentu tujuannya adalah untuk mengakomodir antara dua bahasa yang sedang kita terjemahkan. Karena di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Melayu secara umum tentu kita memperhatikan tata krama dan sopan santun ya, dan itu perlu kita tuangkan ketika kita menerjemahkan kalimat dalam bahasa lisan dengan dhamir isim zahir yang sesuai dengan kalimat tersebut. Demikian pembahasan ini, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzambi, fi amanillah.